Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Social distancing dapat menekan angka penularan penyakit ini karena akan memperkecil kemungkinan penularan lebih lanjut dari orang yang terjangkit ke orang yang sehat bila tidak berinteraksi secara langsung. Sampai saat ini, diketahui bahwa penularan COVID-19 adalah melalui droplet, yaitu percikan cairan yang keluar dari saluran pernafasan saat kita berbicara, bersin, ataupun batuk. Dan ternyata, virus ini juga dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan benda sekitar kita yang terkena droplet, seperti baju, plastik, uang, tombol lift, gagang pintu, pegangan jembatan, ataupun pegangan di bus dan MRT. Melalui tangan kita yang memegang benda-benda tersebutlah yang membawa penyebaran virus ke diri kita atau orang lain. Karena itulah COVID-19 sangat mudah menular antara satu orang ke orang lain bila berinteraksi dengan jarak yang cukup dekat ataupun memegang benda yang sama dengan orang yang terjangkit COVID-19. Social distancing dapat menekan angka penularan penyakit ini karena akan memperkecil kemungkinan penularan lebih lanjut dari orang yang terjangkit ke orang yang sehat bila tidak berinteraksi secara langsung. Dan kita yang sehat belum tentu tidak menulari orang lain. Bisa saja ternyata kita membawa virus tersebut. Penularan inilah yang dapat kita cegah dengan cara menjaga jarak atau social distancing, terutama mencegah penularan ke orang-orang yang lebih rentan karena imunitas mereka lebih rendah, seperti orang lanjut usia atau orang dengan penyakit penyerta lain. Hal ini berhasil dilakukan oleh Korea Selatan tanpa melakukan lockdown area. Mereka melakukan banyak tes corona kepada masyarakat dan yang beresiko langsung melakukan social distancing, sedangkan yang terjangkit akan diisolasi dan diobati. Jika kita tidak melakukan social distancing, maka akan sulit mengontrol penyebaran virus ini. Angka terjangkit penyakit semakin tinggi dan yang paling ditakutkan rumah sakit tidak cukup untuk menampung semua pasien. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan social distancing. Yang pertama, work from home atau bekerja dari rumah. Kedua, meliburkan sekolah dan mengganti menjadi kelas online. Ketiga, menunda atau membatalkan konferensi atau rapat besar, serta menghindari area keramaian seperti bioskop, tempat wisata, dan lain-lain. Lakukan self-quarantine. Hal ini dilakukan bila kamu mempunyai resiko terpapar virus corona. Misalnya, kamu baru saja kembali dari negara yang juga mengalami outbreak COVID-19 atau kamu melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19. Maka, kamu diwajibkan untuk melakukan self-quarantine, yaitu berdiam diri di rumah selama 14 hari tanpa melakukan kontak dengan orang lain. Kenapa 14 hari? Karena menurut para ahli, 14 hari adalah waktu yang cukup untuk mengetahui apakah kamu akhirnya akan terjangkit dengan virus ini atau tidak. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mencuci tangan secara teratur dan benar. Tetap tinggal di rumah, tidak menerima tamu, dan jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.